sama Teh Siti diambil. Mhm. Jadi bilangnya gitulah muncul bahasa Sunda mah, "Sia asupna ka aing we betot." Wah, Teh Siti langsung di situ bener-bener wah, terus adalah videonya, Bertarung sama Teh Siti mungkin ya? masuk. Ya dia nggak enak gitu, "Kenapa kamu ngacak-ngacak tempat saya?" Katanya. Kata makhluknya. Heeh. "Oh, siapa yang ngacak-ngacak? Kita kan exco." "Enggak," cenah. Ya, kalau bahasa kitanya, dia Mhm. bahasanya Sundanya Sunda kasar. Mmm. Jadi dia, "Henteu lah," gitu, "maraneh mah rek ngaganggu hungkul," cenah gitu. Mmm. Nah, jadi gimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini seperti biasa saya sudah kedatangan seorang narasumber dan beliau dari konten kreator yaitu Dimensi Tiga Mata. Sebelum kita berkenalan dengan beliau, Ya, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Podcast ini didukung oleh Oke, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber sang telusur. ya, betul. Langsung hafal ya? Ya, soalnya, dari belakang udah ngomong dulu tadi, Kang. Oh, iya betul. Nah, saya mau nanya dulu nih, Boleh boleh. apa sih yang membuat beda sekarang harus pakai topeng? Oh, iya ya, heeh. Untuk kenapa memakai topeng itu kebanyakan dari manusia itu topengnya lebih tipis. Nah, Nah, kalau saya pengen yang jelas nih, saya pakai topeng. Kalau orang-orang kan dia tuh nggak pakai topeng, tapi pakai topeng sesungguhnya gitu kan. topeng alami gitu. Iya, topeng alami yang jauh dari karakter hatinya kebanyakan ya. Bener bener. Nah, itu topeng sebagai identitas aja atau Ini topeng ya namanya sang telusur. inilah sang telusur Iya, gitu, heeh, dengan mimik muka seperti ini? iya. Kalau sang Oke. telusur pasti memakai topeng. Kalau dibuka ya Beda lagi beda lagi, karakternya. iya betul, Berarti lagi betul. mencari sebuah karakter Iya, yang biar, apa ya, sahabat demata. iya betul, Sahabat demata itu sahabat semata. bisa mengenal sang telusur. Yes, Yuk kita langsung aja sang telusur, saya manggilnya sang telusur atau oke, gimana tuh? boleh telusur Sang aja, telusur aja. Ini sangat kan ceritanya, cerita nyata ya, cerita nyata asli. dari kejadian Waktu, awal-awal bikin konten YouTube misteri yang misteri. Dimensi Tiga Mata itu. Heeh, awalnya seperti apa, Kang? Jadi kan berawalnya dari kita itu kan baru nih, Mmm. waktu itu teh video ke berapa ya, udah belum sampai ke 20. Nah, dari penelusuran pencarian-pencarian, itu kan susah lokasi, Mhm. karena kita memang belum ada teman dari konten YouTube waktu dulu itu. Mmm, Jadi masih kita berjalan sendiri gitu? ya, nah, kita tuh menemukan lokasi yang memang itu teh makam. Mhm. Makamnya juga makam lama, cuman jarang diketahui orang gitu. Tapi Makamnya masih daerah-daerah Bandung sini? daerah Bandung Barat, Heeh. Ciburial. Oh, Nah, itu makam umum? makam umum, Mhm. cuman ada yang aneh,
Jadi kita, nitik ke sana buat melakukan penurunan di sana sebelumnya itu. Jadi gini, di situ kan ada satu pesantren, Heeh, yang namanya pesantren dong, ya benar. minimal ya yang kita tahu lah energinya bagus apa. Mmm, Nah suatu saat jadi sebelum masuk ke makamnya itu ada lapangan. Nah kata mmm, orang-orang lapangan itu disebutnya perkampungan makhluk astral. di tempat itu, di Iya, makamnya? di lapangnya, Di lapang itu? kita belum masuk ke makamnya, Mhm, itu baru di lokasi. Kalau di dohirnya itu lapang. Nah, kalau warga bilang sekitar itu ada perkampungan makhluk astral. Karena katanya. heeh, ya warga sekitar pun kan ada narasumber juga nanti di video kan, Heeh, jam maghrib aja kalau jalan itu udah kayak mau kebelet kencing di situ. maksudnya? Ya jadi kan biasa jalan ini, jadi cepet kalau untuk sekitaran ada Oh, satu pohon apa deh namanya, setiap lewat sana? mhm, jam mau maghrib itu situasinya udah beda. Heeh, Nah, kebetulan kan di depan itu ada pesantren, anak-anak yang lagi belajar kan, mereka mau main bola. mhm, Nah, dari main bola itu sampai maghrib, melewati maghrib lah, sandakala ya? ya, seharusnya kan sudah maghrib itu pada pulang Iya iya. ke pondoknya lagi. Nah, mereka mungkin ya tanggung main di sekitar yang dekat pohon besar itu. Ada yang kesurupan massal. Dari anak pesantren itu? Iya, anak pesantren loh ini, bukan Heeh, orang-orang yang biasa gitu kan. Nah, anak pesantren itu kesurupannya nggak satu, 5 orang. sekaligus? Iya, 5 orang dari mulai pulang dari lapang sampai subuh, nggak sadar itu posisi berada di dalam masjid. Sama Mmm, ustadznya itu didoain sama guru-gurunya beliau. Nah, setelah itu kan kita ngedengar tuh, wah itu ada tempat angker nih. Jadi mhm, kita juga ya, waktu saya kan di tim di Mes Tiga Mata ya. ya. Jadi nggak tahu ada masalah, dulunya nggak pernah belajar jin kayak gitu ya, mediumisasi, kesurupan, Maksudnya masih polos gitu? tahapan-tahapan jin itu berbeda kan belum tahu dulu. Iya iya. Nah, "Ya udah kita ke sana, oke gas." Nah itu juga sebenarnya udah dua kali tag, Bang, men. Yang kedua kalinya? Yang pertama begitu masuk, kalau saya nggak bisa melihat, cuman Heeh ada di tim kita namanya Tech City itu bisa ngelihat. heeh. Jadi begitu datang kita langsung dikerubunin pocong, itu waktu tag Mmm, pertama. Setelah kejadian yang pada kesurupan massal, yang 5 orang itu, nah itu kita ke sana jam 8:30 ngecek mhm. dulu, itu ya, menyimpan lampu di mana kayak gitu kan. Nah itu nggak jadi, mundur lagi, Karena ada karena kesurupan massal itu? enggak, pocongnya itu yang datang banyak, Oh, heeh. Cuman saya agak melihat di pinggir ini memang di motor saya ada yang lagi duduk kayak gitu, di motor Akang? heeh. Tapi nggak tahu pocong nggak tahu apa ya, Heeh. saya nggak bisa ngelihat intinya. Nah kalau tes CT, itu pocongnya banget banget, banyak banget, udah nggak akan benar, ciao." Santai. Ini kan kita mau bikin konten, udah. Nah, udah. Karena itu di situ kita berempat. Mhm Ada saya, Teh Siti, Randy, Bang Wamen, berlima sama Mang Asep Gondrong dulu. mhm Nah, udahlah suatu saat kita pingin tuh karena dia kan bukannya ngejelekin kaum lain ya, bukannya mhm nggak tidak percaya dengan keilmuan-keilmuan atau pengajian lain, bukan. Ini mhm. hanya pelajaran buat kita yang bisa berpikir. Iya, Nah, sekelas santri aja itu kan kemasukan. mhm mhm. Apalagi di dalam masjid. Yang identiknya Iya, biasanya ya iya, santri itu kan, heeh, ilmu-ilmunya lebih mhm. dari kita mungkin ya? Ya kalau nggak ilmunya juga minimal dia kan udah masuk renungan santri, Ya, renungan benar. jadi di dalam masjid itu kesurupannya sampai subuh nggak bisa ada yang nyadarin, Mmm, gitu. dari orang pesantrennya sendiri nggak Iya, ada satupun? guru-gurunya sampai semua turun, gurunya besarnya juga Mungkin cara turun. penanganannya, Ang? Nah nggak tahu, cuma kan saya dapat, taunya dari warung depan. Mmm, "Ini nih ada cerita horor gini-gini." Sadar-sadarnya itu ketika pagi-pagi mhm, seluruh gurunya pesantren itu datang ke lokasi pohon besar itu. yang di luar pesantren itu? Iya, ke lokasi yang di mana anak-anak main bola. Mmm, Nah, di situ mereka semua berdoa, nggak tahu apa yang dimau dari bangsa jin itu, mungkin bangsa jin ya saya iya bilangnya, iya. langsung sadar pagi-pagi, pada sadar.
pada Allah seharian, semalaman itu kan kesurupan, bukan Iya. sejam 2 jam. Nah udahlah kita explore. Nah hari kedua kita ngumpulin tim, karena memang, Teh Siti itu trauma dengan sosok pocong. Dia Seorang Teh Siti, heeh, dia mah kalau genderuwo kayak gitu cuek, udah biasa ya? heeh, tapi kalau pocong, wah dia mah suka jantungnya beda detakannya gitu. Seperti pertama melihatku kan, Mungkin sebelumnya ada kejadian tentang pocong ke iya, Teh Siti gitu, kebuka pertamanya memang dia lihat melihat sosok sosok pocong. pocong. Di situ juga memang di lokasi, dekat Mmm, lokasi itu kan rumahnya dekat makam ya. mhm, Nah setelah itu kita explore, kedua oke kita sampai kita panggil ustad, orang yang memang udah biasa berhubungan dengan bangsa goib, itu masih dari ayahnya Randy. Nah dia kan alhamdulillah ya diberkahi sama Allah untuk kayak ngobatin yang sakit kayak gitulah yang non dengan, medis nah intinya iya, ya? saya panggil Pak Atang, saya panggil kakaknya Teh Siti, Mmm, Idam, kameramen juga saya pakai Febri. Jadi harus full tim ini, sampai warga-warga yang di situ pun ikut bawa. Ya udah oke, oke kita take di sini. Nah, itu memang penampakannya ngeri sih. Saya waktu di situ ngelihat penampakan gitu kan, biasanya kan saya jarang. mhm, Cuman yang saya lihat itu ada kayak cahaya, cahaya merah seperti dua. Nah itu ada, kemasuk ke videonya yang kerekam itu? heeh, di Tiga Mata. Udah aja ya, kita jalan, waktu kita take di sana, memang nggak merasa takut, Auranya biasa aja gitu heeh, pertamanya? cuman kan banyakan itu. Mhm Nah, mhm. setelah take, setelah ada sesi mediumisasi segalanya, ada yang wah banyaknya sih yang marah, nggak terima, "Mau apa ke sini?" Gitu kan. Udahlah, udah beres. Nah, di sini yang paling saya saya pribadi nggak tahu ya kalau orang lain kan mungkin, "Oh nggak seram." Karena bagi saya yang seram itu yang pertama kali mengalami, gitu kan. Saya ini baru pertama kali mengalami, jadi memang terasa seram. Mhm mhm. Kalau misalnya Kang Omen, bagi saya pertama kali itu seram. Kalau bagi Bang Omen 3 kali berarti nggak seram, udah Sudah pernah, biasa. heeh. Nah di situ saya pertama kali, udahlah kita pulang, cuman yang bandel itu kameramen Febri. Mmm, Udah bilang kita kan udah berdoa ditutup, udah kita pergi biar, karena kan dari warga sekitar bilangnya gini, kalau jin di situ bisa ngejar kemanapun, ngikut maksudnya? heeh, nggak akan ada yang bisa ngubaran, karena Eee, guru-guru santri di situ pun nggak bisa. harus datang lagi ke situ kan, Eee, harus berdoa. Nah udah kita coba, udah beres dari ketek sampai semua. Begitu dari rumah warga yang menyiapin fasilitas kita, si Febri ketinggalan kunci, Febri tuh, si kunci motor? iya, "Kunci motor aku di mana?" Wah heboh gitu kan. Dia kenapa teringat pohon itu, pohon yang besar itu, nggak tahu kenapa. Dia sugestinya kena aja, "Wah ini di pohon besar nih." "Ya udah aku ke sana dulu, ke pohon besar," katanya. Aduh, itu feeling udah nggak enak. Tapi memang ada di sana? Nggak, gini, jadi pas dicari, pulang lagi, dia yang nyarinya itu kakaknya Siti, Idam, sama Febri berdua. Ya udah, kita kan udah netralisir nih, kamu bandel, ya udah pergi. Pulang lagi nggak ada, tiba-tiba kuncinya ada di saku. Lah, "Oh ini kunci ada di saku," katanya. "Nyari di kok pohon nggak bisa? ada." Terus, Teh Siti bilang, "Kamu tadi nyorot pohon itu nggak pakai senter?" "Nyorot Teh, kenapa Mmm, tahu?" Nah, "Aduh kamu kan jangan nyorot-nyorot itu lagi. Kan kalau nyari kunci nggak mungkin ke atas pohon dong. heeh, Kenapa harus nyorot ke pohon?" Kada ada yang marah, kada yang, ya kada ada kayak ada yang marah. penampakan di atas itu, kada ada yang gerakan gitu cenah. Heeh, Di senter nggak ada, ya udah pulang. Nah udah kita pulang tuh, dari lokasi warga itu kita pulang aja yuk, udah beres, udah nggak akan ada apa-apa lah. Nah di rumah itu kan tim banyak, kita makan gitu. Jadi yang terserangnya itu adiknya Teh Siti yang bernama Rahmat. mhm, Nah posisi duduknya itu kan dari pintu itu, ini Rahmat, ini kakaknya, ini pintu lah gitu, dekat lah. Nah itu tiba-tiba Rahmat bilang, "Teh, mual, dan gelap. Kenapa Rahmat Teh bilang, ini mual?" Dan wajahnya udah pucat. Nah dia lari ke belakang yang mau ke arah dapur rumah kita. "Ini aja pusing."
tiba-tiba lihat gerakan kakaknya Siti, itu kayak ngeluarin jurus silat. Itu refleks. Heeh, memang itu otot-ototnya sampai keluar, kayak gitulah ngeluarin jurus silat apa gitu ya. Mungkin dia ngebenteng dirinya. Dia juga ditanya, "Bang Bang, kenapa Bang? Kenapa Bang?" Nggak ngejawab, terus fokus, pada akhirnya, bukan muntah sih, kayak ngeluarin cairan gitu. Itu busa gitu, langsung kapar, gerepek. Nah, di situ saya kaget. Jadi Itu kalau langsung kerasukan maksudnya? iya, langsung. Jadi, setelah kita belakangnya gitu, ujung-ujungnya, itu mau masuk ke Rahmat, Mhm. karena dia paling muda, dijaga sama Kak Idam, Bang Mmm. Idam. Nah, Bang Idam ini ngebenteng adiknya sendiri gitu kan. Tiba-tiba masuk dan itu ngamuk itu, makanan yang kita makan udah kacau itu, Porak-poranda semuanya. porak-poranda tuh. Itu oh jadi, ih bener, makhluk di sana langsung nyerang ke rumah, nggak main-main gitu. Itu makhluknya kan sesosok pocong. Kan, itu mah jin, Oh, kalau jin? pocong kan bisa dibilang marin. Ya, Nah itu jin gitu. sosoknya? Sosoknya kalau Teh Siti bilang hitam, eee, bukan genderuwo juga Heeh. gitu. Jadi hitam aja kayak bayangan asap yang hitam gitu. Nah kayak gitu, jadi dia nggak berbentuk. Nggak berbentuk, cuma Heeh, hitam aja. hitam aja. Kalau genderuwo kan ada bentuknya ya. Mhm. Kalau itu kata Teh Siti ya, saya nggak bisa ngelihat. Nah begitu brak, langsung kesurupan kan, mau disadarin juga nggak bisa, memang benar nggak bisa. Aduh nggak bisa, soalnya kan tidak dipungkiri Bang Idam juga dia pernah dibekali seorang, ya namanya sedarah lah sama Teh Siti, Mhm. pasti punya lah ya bekal-bekal dari orang tuanya. Itu dia sampai kemasukan, sebelumnya dia belum pernah kemasukan bilang juga. Itu Makhluk itu juga? iya yang malu ya itu baru pertama kali dia kesurupan, bener-bener yang namanya kesurupan. Nah ada kan di videonya langsung sama Teh Siti diambil, jadi bilangnya gitulah muncul bahasa Sunda mah, "Sia asupna ka aing betot." Wah, situ langsung di situ bener-bener wah, masa adalah videonya, Bertarung sama tes itu mungkin ya? masuk. Ya dia nggak enak gitu, "Kenapa kamu ngacak-ngacak tempat saya?" Katanya. Kata makhluknya. Heeh. "Oh siapa yang ngacak-ngacak? Kita kan expo." "Enggak." Ya, kalau bahasa kitanya, dia bahasanya Sundanya Sunda kasar. Mhm. Jadi dia, "Henteu lah," gitu, "maraneh mah rek ngaganggu hungkul," cenah gitu. Mmm. Nah jadi gimana itu lumayan lama, biasanya kan kita mediumisasi ketika nggak ada informasi ya udah kita keluarin. Ya, Nah itu yang keluarnya gimana dia. Jadi terserah dia. tes itu yang dikendalikan sama dia, itu bener-bener full itu. Agak lama mungkin, Kang? Agak lama sampai posisi idam kan kayak pingsan tuh, nggak sadar dia. Mmm. Tes itu masih kayak gitu, jawabannya itu ya apa, makanan kan masih berserakan, nah Mmm. kita lagi makan itu teh. Wah sampai disuruh, "Ini gimana?" Nah itu saya bener-bener panik. Karena baru pertama. Heeh, itu yang ya yang cerita seremnya, jadi ternyata apa yang ada pelajarannya gini, jangan merendahkan ya itu suatu keilmuan Mhm. gitu. Yang dia aja kan keluarga besar pesantren aja, Tadi nge awalnya kan heeh, gitu ya, seperti itu. ngebalikinnya sampai guru-gurunya itu dan guru di luarnya itu sampai datang lagi ke tempat itu. Mmm. Nah kita kemudian bandel, pengen nyoba betul nggak, ternyata Nah, bener angker. emang kenyataan seperti itu. Iya, Pas, Teh Siti bisa sadarnya dibalikin ke sana atau? nggak, sadarnya jadi kita, ngedoa benar-benar yang namanya, yang ngedoa fokus. Mmm. Jadi kita ngasih apa yang dia mau gitu. Nggak ada Kalau permintaan. kalau nggak dikasih, dia nggak bisa pergi. Itu kan dari video sebenarnya agak di-cut-cut juga karena Mmm. lama lah, Ya, ya. dan kan tempat saya rumahnya kecil juga, pengambilan video kacau di situ. Cuman di pas sore itu, jadi oh ini loh, jadi saya merasakan oh ini yang serem itu. Jadi di dalam hati itu ada, ya kumaha tah namanya, Mmm. kalau kalau serem itu kan takut mencekam itu nggak bisa diceritakan ya. Ya.
Cuman hati kita teh kayak, "Deg, aduh gimana?" Nah kayak gitu. Oh ini mungkin yang namanya seram. Oh ini mungkin yang namanya serem dan ketakutan itu seperti ini. Jadi ketakutannya bukan kepada makhluknya, ini makhluk mau ngapain gitu. Ya, takut nggak bisa Heeh, terkendali. iya memang nggak bisa terkendali. Terus kita harus apa? Kan panik. Nah, Nah panik sama takut bareng itu di situ. Oh, kayak gini mungkin serem teh atau rasa takut itu seperti ini. Saya benar-benar eh, ada sedikit penyesalan ekspor ke situ. Saya nyesal ekspor ke sini sampai ngebahayain orang lain kan. Adiknya Teh Siti, kakaknya Teh Siti, sama yang kameramen itu si Febri kan. Jadi berarti dia ada berapa korban tuh saat itu itu 4 termasuk Teh Siti? ya Teh Siti yang misalnya yang menghandle udahlah biar Ah, saya yang berkorban dari dulu. Nah itu permintaannya ada sesuatu yang dia minta ya kita coba kasih. Dia bilangnya sih seperti ini. Pesan intinya. hmm, Jadi untuk tempat lain boleh kalian mainkan. Untuk di sekitaran gitu kita ada loh, kita nyata loh, kayak gitu. Nah buat ini kan di balik Semarang ya, hmm. channel suka jalan, cobain deh ke situ, cobain ke situ dan memang tidak usah ke makamnya ya, karena kalau makamnya eh, takutnya apa sih, kena kayak rasis atau apa sih. Jadi makam kan makam keluarga Ya, kan, ya, ya ya, di luar lapang aja itu kan di situ ada yang kasih dilihat ada kerajaan jin, oh ada mitosnya ada juga kan, makam. sejarah juga. Ada yang menarik si tukang sate, si Mbak. Itu jadi dia si Mbak itu mau udah jam 4 hujan ngericik. Dia jalan dong setengah jam Ya jalan-jalan maksudnya, nggak maju, jalan tapi nggak maju. jalan di tempat. Heeh, si Mbaknya ada tukang sate tanyain berarti narasumbernya. Ah, Tukang sate yang suka jalan di situ kayak gitu aja. Putih kayak jalan kayak yang udah kelewat tapi kok masih di situ pas sebelah kiri masih di apa kebun awi, kebun bambu. Sebelah kanan rumah ini udah kelewat, lihat lagi sebelah kiri kebun bambu, lihat lagi ke rumah itu lagi. Jadi kan memang ada rumah, ah. tapi di situ aja diem gitu, jalannya itu aja, nggak maju. Nah itu di situ juga banyak sih warga sampai Berarti warga di sana banyak yang pernah ngerasain. banyak yang di foto juga ada, yang Hmm. langsung nampak itu waktu di foto malah siang-siang jam pelopor katanya. Makanya kita bergegas tuh ke situ. Waduh ternyata ini jadi kan biasanya saya itu maaf ya asmara nggak takut ya memang takut cuman beberapa detik lah takut tapi saya udahlah manusia paling the best katanya kan gitu kan katanya. Nah pas setelah kejadian itu saya berpikir sempat merenung juga sampai subuh, aduh gimana ya ternyata ya makhluk gaib itu bisa memainkan peran pada manusia kalau ketika manusia melakukan kesalahan hawa nafsu kan, hawa nafsunya kita pingin keluar di situ karena memang warga juga kan saya izin ke keluarganya ke penerus dari makam keramat itu kan makam keramat ya dulu mah cenah api lewat jam 2 siang juga nggak mau ke situ kalau sama nggak si kaki ke daerah situ Siang itu. ke pohon itu apa pohon huni namanya pohon huni Sampai saat ini masih ada. masih ada yaitu yang dilemparin sama anak-anak ditendangin bola ke pohon huni itu yang masih jadi kesurupan sampai semalaman jebul. Berarti kalau nggak ngeganggu pohonnya nggak akan terjadi apa-apa mungkin. Enggak, kalau kata warga mah, makanya kalau udah lewat maghrib, warga jalannya seperti yang mau kebelet gitu, kalau daerah situ. Ada sampai yang jalannya itu harus muter lagi ke jalan raya, ke jalan Panaris. Nggak lewat sana pokoknya. Takut, makanya lewat sana, takut udah aja, udah maghrib, pasti lewat muter gitu. Nah kita juga nggak ngerti sih, padahal kita udah banyakan ya, Kang Omen, udah banyakan tapi benar ternyata apa yang terjadi di pesantren terjadi ke kita kayak gitu. Dan setelah kejadian ke Akang, ke tim Akang nih, perasaan Akang sekarang apa tuh? Kan waktu itu pertama ya, Heeh. karena mungkin belum tahu atau apa ya namanya, ya barulah gitu. Kalau sekarang kan udah biasa, udah mengenal mungkin bangsa-bangsa yang seperti itu. Iya. Nah,
Yang ada di sana gimana tuh? Kalau untuk sekarang Untuk gitu? untuk sekarang masih masih kalau ke sekarang kan kemarin juga kita nggak ada lokasi tuh, Mhm. ke situ lagi yuk, Sempet didatangin? nggak jadi. Tetap jadi ada di dalam hati karena trauma ya, Heeh. oh no gitu. Jadi kayak Trauma gitu. sama makhluk Heeh, seperti itu masih ada gitu? heeh, Tapi soalnya nggak bisa ngebaca sekarang, sekarang mah udah biasalah mungkin gitu ya pikiran wah, tim 3 dimensi gitu? kalau lokasi itu kayaknya kita Nggak, nggak sampai soalnya sekarang nggak mau balik lagi? sesudah itu juga kan kita penelusuran lagi. Heeh. Kita penelusuran lagi, itu kan di yang dari video itu, kampung makhluk astral. Nah yang keduanya kita masuk ke makamnya, bener-bener ke makamnya, masuk ke makamnya. Nah di situ pas jadi di makamnya kita enjoy aja, mediumisasi yang ngasih petua. Begitu keluar makam, saya sampai dilempar, ready sampai dicekik, sampai saya bingung mau marah ke siapa, mau marah ke Reddy atau mau malah ke makhluk yang masuk ke Siti gitu kan. Di belakang ini kan kamera, jadi Reddy katakan, "Aduh itu kamera gimana?" Kata saya, "Aduh." Bener-bener itu makhluk itu kalau mediumisasi kata aku teh janjian ya seharusnya jangan ke Lihat posisi. ke penonton itu teh penonton banyak loh. Penonton sekitar ada 20 langsung bubar itu pas yang makhluk hitam itu masuk lagi. Dan dia bilangnya, "Naon deui ka dieu deui?" Aing, wah, waduh waduh waduh. Saya kan dijorokin ada memang ada kudutan sedikit, saya sampai Itu terlempar. yang kedua? Heeh, yang kedua. Nah mau ketiga kita mau live, udah enggak. Apa yang bisa Akang nggak mau lagi ke ketiga kalinya ke sana? Soalnya di situ teh surprise, Jadi suka ada tiba-tiba? heeh, nah surprise-nya itu sesuatu pengalaman yang belum saya pijak. Kalau yang udah pernah kan, kalau gini pasti kayak gini. Kali ini kan blank, saya juga gelap, poek, rum, panik gitu. Tiba-tiba datang. Ya tiba-tiba masuknya itu, halus, tidak tahu akan ada yang medis, nggak kerasa gitu. Tapi dia ngasih suara waktu terakhir ya, waktu pas si Kang Randy itu sampai dicekik sampai ke tembok dibantingin gitu, itu ada suara kerincing dulu. Kring, jadi kayak muter berkan kerincing diam, tek, wah langsung masuk ke Teh Siti, wah ngamuk di situ. Penonton banyak itu warga di situ antusiasi ingin melihat kejadian yang bawa keluar ke situ karena mungkin cuma dimensi 3 mata aja yang tag di sana. Yang lainnya belum ada? Belum, mudah-mudahan di balik Semarang bisa ke sana. Nanti kita bantu urus Oke, izinnya. nanti kita obrolin ke tim. Nah, yang saya tahu kan dimensi 3 mata ini, dari tempat explore tuh nggak sekali aja ya, kayak Gunung Bohong Iya, kemarin, iya, itu iya, sampai 3 kali kan, betul, kayak ke Kampung Gajah sendiri itu udah iya, berapa kali, 2 kali. heeh, Nah, kenapa yang ini cuma udahlah cukup aja? cukup. Alasannya tuh, beda sama yang, kalau saya lihat kan yang di Kampung Gajah lumayan juga kan, sampai ke situ Iya, yang ditarik-tarik gitu. kalau ke Kampung Gajah kita sempat penasaran malah Mhm. pingin, Balik lagi kan? kalau kejelekan manusia itu pengen sekali lagi lah bertemu sama dia, yuk gitu, pengen nyobain, sombong gitu. Nah ke Kampung Gajah sempet juga malah di Kampung Gajah Bigo. Bigo itu hampir 3 jam kita main di sana, di bawah, semua semua Kampung Gajah. Nah kalau ke situ terakhirnya kayak gini, diperingatinya, jangan ke sini lagi. Yang keberapa tuh? Ya yang udah kita beres, bertawasul. Yang di Kampung Gajah? Nah yang di Oh yang itu, yang makam pertama? itu, iya. Ada kan di videonya sebenarnya 3 kali waktu live videonya ngilang. Itu yang kayak udahlah nggak boleh ngebandel. Itu diperingati sama yang di sana, kayaknya ini bukan untuk mainan, pada larang, barang yang Pada tidak larang. barang yang tidak boleh diketahui atau tempat yang tidak boleh dibuka kayak gitu. Harusnya. Ya soalnya komen di situ teh di bawahnya itu ada yang namanya kampung Batu Ampar. Jadi semuanya itu batu, nggak ada tanah. Itu sawah di atas batu, rumah di atas batu, selokan di atas itu batu semua gede banget. Sampai nggak keukur itu.
ini batu kampungnya sampai mana beresnya gitu. Jadi semua batu di lokasi itu tuh jadi ini makam di atas, makam Gede Jati kan, di bawahnya itu ada dua air pancoran, air nyusu gitu, air kalau zaman dulu itu dikeramatin. Nah di sebelah sananya itu disebut aja Kampung Batu Ampar. Jadi ini kan rumah Mang Omen. Di bawah kan pasti tanah ya. Iya. Nah ini batu semua. Warganya itu warga sawah selokan semua berada di atas batu. Itu yang menarik. Jadi setelah itu sih di belakang untuk explore. Jadi kita tawasul, kita cari tahu kenapa nggak boleh, memang jangan dibuka karena tsunami itu di situ. Jadi Padalarang itu tempat yang nggak boleh dikasih tahu atau nggak boleh diulik atau diboleh gimana. Berarti kalau kita ke sana juga mungkin ada serangan-serangan yang luar biasa mungkin. Ada, Karena kita kan mengusik apa sejarahnya, pengen tahu gitu. ya. Tapi kalau hatinya kita bersih, nggak ada nantang, mereka bilang enggak. Sok kita akan kasih tahu siapa aja di sini. Cuma pengen tahu aja kan Oh. kita sejarahnya dulu Iya. seperti apa kan. Iya. Sampai dilarang-larang untuk diekspos kan ya. Ya, terakhir juga dikasih tahu makanya kita berhenti di sana. Dah di situ adalah tempatnya Baratayuda. Gitu aja. Terakhir Baratayuda ketika perang itu kan nggak masuk akal. Untuk zaman sekarang nggak masuk akal, masa perang di India Mahabharata nyusun rencana perang di Padalarang, kan nggak nyambung. Ya. Kalau logikanya ya. Iya, kalau saya sih yakin, makanya saya nggak Iya. berani ke situ, Iya. yakin. Soalnya memang ada yang pernah lihat juga, itu warga itu Pak RT, monyet putih besar, ya itu mungkin itu yang disebut. Hanoman itu. Nah, sampai yang ngelihatnya itu nggak bisa bicara 2 hari kalau nggak salah. Anaknya Pak RT, ponakannya Pak RT kalau nggak salah. Itu jelas banget penampakannya. Jelas di situ. Nah, ya udahlah, lihatnya apa kata si Pak RT ke keponakannya. Lihat kera putih besar, tapi nggak mau nyerang, cuma ngeliatin aja, duduk kayak gitu. Oh mungkin itu betul Hanoman. Jadi gak nyambung lah kalau ya ujung-ujungnya kenapa dipikir kenapa nggak bawa ke sana. Setelah mendengar informasi gitu, jadi kan kalau diekor lagi berarti kita dibilang gila. Ya itu kan maksudnya bukan budaya prasejarah India. Kenapa disebut Ada di sini. kenapa di sini? Terus kenapa juga dibilang itu batu melebihi kampung? Tapi bisa. Tapi kenapa ada air yang muncul, sawah subur, padahal sawah itu kan di atas batu. Jadi keanehannya ya udahlah, nggak akan nyambung, kita udah berhenti dulu. Nah dari situ baru kita nyari-nyari lokasi gedung gitu. Nah, dulu mah pertama mah kayak rel kereta api. Pokoknya kata warga di sini serem nih, dicari. Jadi nggak gedung-gedung kayak sekarang. Pokoknya yang ada hal-hal yang Ya. seperti itu. Nah kayak gitu. Terakhir aja ketika kejadian kayak gitu, kita berhenti dulu tuh outdoor ya namanya. Outdoor tuh di luar. Kayak outdoor. Kayak di luar outdoor. Kita berhenti dulu deh outdoor. Ya. Takut bener, serem nih. Seperti itu. Iya. Ya mungkin nantilah tim di balik Temaram akan mencoba Insyaallah. mengkaji daerah sana. Coba boleh. Soalnya itu nih di makam itu teh ada namanya makam Mbah Lurah katanya. Jadi Padalarang yang sebelah Padalarang itu nggak ada kehidupan sebelumnya, cuma hutan belantara. Datanglah pernikahan dari Tasik, si emaknya dari Tasik, si abahnya dari Banten, disuruh gurunya 3 orang murid itu bikin pemukiman di Padalarang. Makanya disebutnya Mbah Lurah Ciharasas, Mbah Lurah Pasir Halang, sama Mbah Lurah Cipeundeuy. Cikal bakal kehidupan di Padalarang awalnya dari daerah Cipeundeuy, daerah Ciharasas, daerah Pasir Halang. Di situ mulai cikal bakal kehidupan sampai Belanda pada datang ke situ semuanya. Katanya itu menurut cerita dari si abah yang jadi keturunannya Mbah Lurah itu, masih keturunan tapi jauh sama keturunannya kayak gitu. Dan sekarang Mbah
siapa sih nama aslinya, nggak ada yang tahu. Itu dibangun kan orang-orangnya pengen gini, ini kan makam keramat, pengen dikasih rumah rumah atau yang ya buat kalau yang bertawasul itu nggak kehujanan. Sekarang dibangun besok udah rata gitu. Ya makanya saya menarik banget ke situ makam Dulunya kemarin waktu Oh, dibangun. kemarin. Waktu tahun-tahun udah modern. Jadi itu kan ada makam wali namanya Syekh Abdul Karim atau makam Batu Padalasan. Cuman yang saya tahu memang Syekh Abdul Karim itu dari Banten. Nah, itu teh orang tuanya Syekh Abdul Karim yang dari seberangnya. Nah, kalau Syekh Abdul Karim dibikin benteng itu bisa. Bentengnya nggak roboh. Nah, kalau di tempat Bahlurah itu selalu roboh Apapun itu benteng bangunannya. bangunnya sampai keramik yang udah di bawahnya keramik juga pada lepas tanahnya, pada nggak mau itu. Seolah-olah tanah berkata jangan kotori dengan bahan-bahan yang bukan alami. Nah, gitu. Nah, banyak lah di situ ada tangkal pohon yang bolong tengahnya disebut aja pohon balung tunggal. Jadi pohonnya caringin tapi putih warna. Caringin tapi putih. Iya, batangnya itu putih tapi caringin. Disebut aja pohon balung tunggal. Nah, ya itu tumbang di situ. Nah, setelah ada pembangunan itu kan, setelah dibangun di tempat makamnya Rahmat itu, pohon itu tumbang, rumah itu juga tumbang sampai ada yang datang ke warga nggak boleh lagi membangun sesuatu di situ. Sampai saat ini Ya, saat ini udah percuma dibangun roboh lagi. Itu sih seram sih ya kalau ya bagi aku karena itu pertama mau mengenal dunia goib itu ya. Kalau sekarang sih masih ada seram masih ada cuman gak seseram waktu itu, gak sepanik waktu itu. karena untuk pertama kali yang Iya. mengenal seram itu seperti itu. Jadi yang namanya serangan fajar itu ada ternyata serangan Tiba-tiba. ke rumah tetap aja ya. Oke, Kang sang telusur. Terima kasih udah berbagi cerita pengalaman pribadinya ya. Untuk sahabat Teteh yang ingin bercerita seperti sang telusur ini bisa kirim email di baliktemaram@gmail.com atau di IG kami di baliktemaram.id dan bisa juga berkomentar di bawah ini. Nanti ada tim yang follow up-nya juga. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.